Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat calon guru penggerak yang luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Khairullah SPD, calon guru penggerak dari SD Tebo, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sahabat calon guru penggerak yang luar biasa, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Guru yang seharusnya adalah guru yang memiliki motivasi intrinsik dalam mewujudkan serta mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Selain itu, penerapan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep disiplin positif, memahami perilaku serta motivasi yang berhubungan dengan penghargaan serta hukuman, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah kita. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif yaitu penerapan disiplin yang mengajarkan anak agar lebih bertanggung jawab serta adanya kesadaran diri dalam diri anak berdasarkan nilai kebajikan yang diyakini. Nilai kebajikan yaitu kebajikan yang mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga adanya motivasi internal dalam memahami dan menyadari suatu tindakan bukan karena pujian, paksaan, ataupun hukuman. Sahabat calon guru penggerak, motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan ataupun pujian. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan serta menghargai dirinya sendiri. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri ini adalah salah satu dari bagian dari motivasi internal. Untuk memaksimalkan motivasi internal ini, maka perlu menghindari hukuman serta penghargaan yang berlebihan agar motivasi eksternal bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang posisi kontrol, di mana peran guru atau kontrol guru dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah guru adalah sebagai seorang manajer, di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid-muridnya. Murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya mendukung dan membantu murid menemukan solusi, dan untuk menciptakan murid dengan identitas yang positif atau sukses. Selanjutnya kita beralih ke keyakinan kelas atau sekolah. Guru sangat berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas bersama muridnya berdasarkan kesepakatan bersama. Keyakinan kelas merupakan pernyataan kebajikan universal yang mudah dipahami dan diingat serta diterapkan di kelas ataupun di sekolah kita masing-masing. Sedangkan segitiga restitusi, sebuah kegiatan percakapan yang dilakukan oleh guru untuk menggali potensi serta memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan.
Terus validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya, kita semua memiliki motivasi internal yang harus kita gali. Selanjutnya adalah hubungan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama adalah budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun segala kodrat agar menjadi manusia yang bahagia serta selamat menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dengan diterapkannya budaya positif di sekolah. Selain itu, nilai dan peran guru penggerak juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya budaya positif. Budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya adalah budaya positif dapat diwujudkan ketika guru penggerak mewujudkan visinya untuk menciptakan budaya positif dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sahabat guru penggerak, sekarang kita akan melakukan refleksi terhadap modul 1.4 yang sudah kita pelajari secara bersama-sama. Apa yang kita pahami tentang konsep-konsep inti? Bahwa saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep itu dimunculkan dalam hati dan diterapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Hal menarik yang di luar dugaan adalah selama ini saya beranggapan dengan memberikan penghargaan dan hukuman kepada anak dapat berdampak baik, ternyata sebaliknya akan berdampak kurang baik karena tindakan yang diambil siswa setelah penghargaan berasal dari eksternal, bukan berasal dari perenungan dan motivasi yang keluar dari dalam diri anak itu sendiri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya memahami posisi kontrol yang diperankan oleh guru. Selama ini saya hanya tahu atau menerapkan disiplin positif pada level penghukum. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang berkelahi dengan temannya dengan menggunakan konsep segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Tentu, hal yang sudah baik adalah pelaksanaan segitiga restitusi terhadap siswa yang kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga siswa tersebut memiliki kesadaran intrinsik untuk dapat merubah dirinya. Hal yang perlu diperbaiki adalah pergeseran paradigma guru dalam memposisikan dirinya ketika menerapkan disiplin positif tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering menggunakan posisi penghukum.
dan saya berharap ada efek jera dan berharap siswa berpikir dengan kesalahannya ternyata gagal. Setelah mempelajari modul ini, sekarang saya memposisikan diri sebagai manajer untuk menggali motivasi intrinsik dalam diri anak agar tindakan mereka berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar dirinya. Perbedaannya adalah ketika saya menerapkan posisi manajer, maka siswa itu dengan sendirinya akan mengerti dan tahu apa yang dilakukan dan apa kesalahan yang telah dilakukan dan bagaimana mengambil solusinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Terus terang, sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang jelas ada, yaitu harus adanya kerjasama antar semua pihak, karena budaya positif akan optimal pelaksanaannya apabila ada kolaborasi dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.